Disclaimer, alur cerita ini ditulis hanya untuk hiburan semata. Segala kejadian yang melanggar hukum di dalam cerita ini, kami tidak membenarkannya sedikit pun, dan tidak untuk ditiru. Terima kasih. Di cerita sebelumnya, Huang Long mengajak Yang Li untuk memperbaiki kuil itu terlebih dahulu. Kini Huang Long terbang di atas kuil, lalu dia mulai mengeluarkan sebuah metode. Pada saat yang sama puing-puing bangunan kuil mulai tersusun kembali, dan tak membutuhkan waktu lama untuk terbentuknya kembali bangunan kuil yang tadinya telah rata dengan tanah. Setelah menyelesaikannya, Huang Long turun mendekati Yang Li, dan nama dari kuil itu mulai dituliskan ulang. Yang Li yang melihatnya merasa kagum, dia berpikir jika dia dapat menguasai metode itu, pasti dia akan sukses di proyek pembangunan. Di saat Yang Li menatapnya dengan penuh kekaguman, Huang Long menyadari akan sesuatu. Lalu dia menghapus kembali nama yang tertera di atas kuil itu, dan dia meminta Yang Li untuk memberikan nama bagi kuil yang baru saja dibangun itu. Karena diminta oleh masternya, Yang Li berpikir bukankah Great Dao itu sesederhana, jadi dia mengambil kata Dao sebagai nama bagi kuil itu. Pada saat yang sama ada sebuah energi yang langsung membentuk kata Dao pada papan nama di atas kuil itu. Yang Li berkata bahwa aksara yang ditulis masternya menggunakan mantra ilahi sangatlah luar biasa, dan dia berniat untuk melihat apakah ada perubahan di bangunan yang baru saja kembali terbentuk itu. Sambil menatap kepergian Yang Li, Huang Long tertegun dalam diam, bahkan dia tidak akan mungkin berani menulis aksara Dao, tapi secara tiba-tiba aksara Dao itu terbentuk dengan sendirinya. Siapa sebenarnya murid yang telah aku angkat ini? Master? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari hal ini? Tanya Yang Li sembari melihat bangunan kuil itu. Menurut Huang Long, untuk menguasai metode itu setidaknya membutuhkan waktu 300 tahun. Yang Li yang terkejut mendengar rentan waktunya, kembali bertanya bagaimana untuk terbang menaiki awan. Namun Huang Long mengatakan jika sejak lahir dia sudah bisa terbang, bahkan murid-muridnya sebelumnya juga sudah bisa terbang saat datang kepadanya. Karena tidak mendapatkan jawaban, Yang Li kembali bertanya berapa lama untuk mencapai keabadian, yang tidak dapat meninggal ketika terkena bencana. Dalam keraguannya Huang Long mengatakan jika dia tidak tahu, dan dia belum sampai ke tahap itu. Pada saat yang sama terjadi lagi sebuah gempa di dalam gua, sehingga Yang Li bertanya apakah ini benar-benar tidak apa-apa. Dengan acuh Huang Long mengatakan jika itu tidak apa-apa, setidaknya orang itu akan pergi setelah 5 tahun, jika harus melawannya secara langsung, mereka tidak akan sanggup. Namun Yang Li terkejut ketika mengingat binatang tunggangannya masih berada di luar gua. Lalu Yang Li memohon apakah masternya dapat membantunya menyelamatkan tunggangannya. Karena ingin memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Yang Li, Huang Long mengiyakan begitu saja permintaan Yang Li. Kemudian kini mereka berdua berjalan ke pintu keluar Gua Magu. Saat ini Huang Long menyiapkan harta karun lentera untuk berjaga-jaga. Di dalam keresahannya, Huang Long meminta Yang Li untuk membantunya. Namun di dalam benaknya Yang Li berpikir bagaimana mungkin dia dapat membantunya. Meskipun begitu Yang Li tetap meyakinkan masternya bahwa dia akan senantiasa mendukung masternya. Saat ini mereka berdua telah berjalan di antara hutan bambu dengan menggunakan harta karun lentera sebagai pelindung. Huang Long bertanya seperti apa tunggangan muridnya. Yang Li menjawab, tunggangannya seekor ayam gemuk abu-abu dengan kaki pendek. Sepertinya dia ayam betina karena tidak memiliki jengger di kepalanya. Di lain sisi gua, Kun Peng yang diselimuti oleh energinya berkata, apa Huang Long mengira aku tidak bisa mengatasi Gua Magu ini? Kalau aku berubah ke wujud asliku, Gunung Ersian ini dapat kulahap dengan mudah. Di dalam benaknya dia bergumam, dulu aku masih waspada pada Yuan Shi Tianzun, tapi saat ini masterku, Sein Yang Li telah bermusuhan dengannya. Jadi apa yang harus aku takutkan? Pada saat yang sama Kun Peng mengarahkan energinya ke dalam Gua Magu, sehingga menciptakan ledakan yang cukup besar, bahkan efek ledakan itu menimbulkan hempasan badai angin yang menerpa Huang Tian dan Yang Li. Kekuatan Kun Peng sungguh mengerikan, aku pikir dapat menahannya menggunakan harta karun lentera, tapi ternyata energi spiritualku tidak mencukupinya, gumam Huang Long yang mulai resah. Yang Li yang berada di belakang Huang Long berpikir agar kedua orang hebat itu menyelesaikan urusan mereka terlebih dahulu. Setelah itu dia akan mencari keberadaan Kun Peng. Lalu Yang Li bertanya apakah masternya tidak ingin mengambil tindakan.
Menurut Huang Long, musuh kali ini sangat ganas. Dia bisa menyerangnya kapan saja, jadi lebih baik mereka mengutamakan untuk mencari tunggangannya. Berpindah pada Huang Long, dia menyadari jika yang datang keluar hanya Huang Long, sehingga dia berniat untuk mengumpulkan energinya dan menghancurkan Huang Long secara langsung. Kembali kepada Huang Long dan Yang Li yang masih berada di dalam gua, Yang Li merasa jika anginnya mulai terasa tenang, namun tanpa sengaja dia malah menabrak masternya yang mendadak berhenti. Huang Long yang tertabrak oleh Yang Li bergumam, "Jika kau ikut hanya untuk menyulitkanku, lebih baik kau tidak usah ikut keluar." Pada saat yang sama Yang Li mengesampingkan masternya, sebab penglihatannya tertutupi oleh angin yang berhembus kepada mereka. Lalu Yang Li bertanya apakah masternya memiliki alat seperti pengeras suara, mungkin tunggangannya akan datang jika dia memanggilnya beberapa kali. "Ayam macam apa yang dapat lari menerjang angin sekencang ini?" gumam Huang Long di dalam benaknya, lalu dia lanjut menyiapkan sebuah bola energi dan meminta Yang Li untuk berteriak ke bola energi itu, sebab bola energi itu dapat mengeluarkan suara sejauh 100 mil. Yang Li pun segera mendekatkan dirinya pada bola energi, setelah itu dia berteriak meminta ayam gemuknya datang kepadanya. Suara yang dihasilkan dari teriakan Yang Li terdengar sangat keras ke penjuru arah, bahkan membuat angin kencang yang menerpa mereka langsung hilang seketika. Karena tidak ada respon sama sekali, Yang Li merasa ayam gemuknya sudah tidak terselamatkan. Berbeda dengan Huang Long yang merasa cukup terkejut, ketika melihat keadaan dari tempat itu mulai kembali stabil. Pada saat yang sama terdengar suara ayam yang berteriak, hingga membuat Yang Li menyadari jika ayam gemuknya masih hidup. Dan kini dari kejauhan Kun Peng berlari dengan sangat cepat menuju ke tempat Yang Li. Dalam situasi berbahaya seperti tadi, ayam gemuk ini masih setia menungguku, sungguh menyentuh hati, gumam Yang Li yang mulai meneteskan air matanya. Setelah sampai di tempat Yang Li, Kun Peng segera memeluk kaki Yang Li, dan Yang Li membalasnya dengan mengelus kepala Kun Peng, yang membuat Kun Peng merasa sangat bahagia, sebab dia merasa Sein Yang Li mulai menghargainya. Dengan wajah sayu menatap Kun Peng, Yang Li berkata, "Ayam gemuk, dulu aku mengabaikanmu. Mulai sekarang aku akan lebih memperhatikanmu. Aku akan meminta master untuk mencarikan ayam jantan sebagai kekasihmu." Mendengar perkataan Yang Li, Kun Peng menjadi sangat terkejut, seperti tersambar petir, dan dia pun berakhir pingsan, yang membuat Yang Li juga terkejut. Lalu Yang Li bertanya apakah masternya memiliki pil mujarab untuk binatang. Saat melihat ayam gemuk itu, pikiran Huang Long langsung tertuju pada Kun Peng, namun dia langsung menyingkirkan pikirannya dan dia menganggap hal itu sebagai halusinasinya. Setelah itu Huang Long menunjukkan sebuah pil kepada Yang Li, dan dia mengatakan dia akan membantu Yang Li untuk menyalurkan obat itu ke dalam tubuh ayam gemuk. Kini Huang Long mulai memasukkan pil itu ke dalam mulut Kun Peng. Tanpa diketahui oleh Huang Long, meskipun Kun Peng pingsan, dia masih memiliki energi pelindung pada tubuhnya. Saat dia merasakan ada kekuatan dari luar yang memasuki tubuhnya, dia langsung melepaskan energinya secara penuh. Sehingga kini energi yang dikeluarkan oleh Kun Peng menghempaskan Huang Long dengan sangat jauh. Yang Li yang menyadari gurunya menghilang, dia berpikir mungkinkah masternya telah terbang terbawa angin. Ternyata saat ini Huang Long terhempas ratusan mil jauhnya, dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, karena hampir seluruh tubuhnya diselimuti dengan luka. Ayam gemuk yang pingsan itu, tunggangan Yang Li yang katanya biasa saja, ternyata dia adalah Demon Master Kun Peng. Tunggangannya saja makhluk primordial. Jadi apa tingkat kultivasi dari masternya? Ucap Huang Long mencoba untuk kembali berdiri. Pada saat yang sama Yang Li berteriak memanggil masternya, dan dia juga meminta masternya untuk segera kembali. Ketika mendengar teriakan Yang Li, Huang Long bergumam, "Sekarang tetap tinggal atau pergi bukan aku yang memutuskan, murid ini sedang berakting, jadi aku hanya bisa mengikuti alurnya, siapa tahu akan berakhir dengan baik." Setelah itu Huang Long mengganti set pakaiannya lagi, dia bergegas kembali ke tempat Yang Li. Melihat kedatangan masternya, Yang Li berkata, "Ayam gemuk belum juga tersadar, aku ingin memindahkannya ke dalam gua magu, dan menunggunya di sana." Dengan cukup resah, Huang Long hanya bisa mengiyakan keinginan Yang Li. Setelah beberapa saat berlalu, mereka telah kembali ke dalam gua magu. Yang Li merasa cukup senang karena tunggangannya telah kembali, dan akhirnya dia bisa berfokus untuk berkultivasi.
Sembari menatap masternya Yang Li bertanya di mana keberadaan senior Bangau, dia telah lama tidak melihatnya. Menurut Huang Long, saat ini Bangau itu berada di Gunung Jadevite. Jika Yang Li ingin menemuinya, dia dapat memanggilnya. Mendengar masternya memanggilnya dengan ramah, Yang Li bertanya mengapa masternya malah bersikap terlalu formal di dalamnya. Tanpa dapat menjawabnya, Huang Long hanya tertawa kecil sembari dia bergumam, Sein ini sangat serius dalam berperan menjadi manusia. Mungkinkah itu adalah salah satu cara dalam memahami Grid Dao? Lalu Huang Long mengatakan semakin tinggi posisinya sebagai master, semakin merendah pula sikapnya, dengan hal itu tidak akan memberikan tekanan pada murid. Meskipun begitu Yang Li cukup meragukan perkataan dari Huang Long. Sembari melihat keluar ruangan Yang Li bergumam, melihat semua ilusi yang terjadi sejak memasuki sekte, hidup ini terasa semakin menarik. Saat ini Huang Long menatap Kun Peng sambil bergumam, hancurnya gua surgawi, semua dikarenakan oleh ayam busuk ini, sekarang dia tak sadarkan diri. Aku ingin sekali menyembelihnya, namun Sein masih ada di sini, jika langsung menyerang tunggangannya, mungkin itu sudah kelewat batas. Tapi sedikit memberinya pelajaran mungkin tidak apa-apa. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Ini adalah Demon Master dari Istana Surgawi, tokoh puncak di bawah para Sein, memiliki kesempatan menamparnya begini, rasanya sungguh memuaskan, gumam Huang Long dengan tertawa bengis. Kini Huang Long menyiapkan tangannya dan mencoba untuk memukul Kun Peng. Namun Kun Peng lebih dulu menangkap tangan dari Huang Long, sehingga membuat mereka berdua saling bertatapan untuk beberapa saat. Huang Long yang mulai resah mencoba menarik tangannya sambil mengatakan mengapa ada nyamuk di guanya. Namun Kun Peng malah merespon dengan memberinya tatapan dengan sorot mata yang tajam, sehingga membuat Huang Long semakin merasa ketakutan. Di dalam kebuntuannya, Huang Long menoleh ke arah Yang Li dan berteriak bahwa tunggangannya sudah terbangun. Yang Li yang mendengarnya tidak mengira jika masternya akan begitu peduli dengan tunggangannya. Pada saat yang sama Kun Peng langsung melepaskan cengkeramannya pada tangan Huang Long, dan Huang Long sendiri bergegas bersembunyi di belakang Yang Li. Di dalam benaknya Kun Peng bergumam, beraninya naga ini mencoba memukulku, tunggu saja aku akan membuat perhitungan dengannya. Ketika Yang Li menatapnya, Kun Peng memberikan ekspresi yang begitu imut, sehingga Yang Li mengelus kepalanya sembari berkata, tenang saja ayam gemuk, aku pasti menepati janjiku dengan mencarikanmu seekor ayam jantan yang tampan. Di belakang Yang Li, Huang Long mendadak tertawa, sehingga Yang Li bertanya mengapa masternya tertawa. Dengan cukup gugup Huang Long mengatakan jika dia hanya mengingat sesuatu yang menyenangkan. Apa yang membuat guru merasa senang? Tanya Yang Li, di dalam benaknya Yang Li bergumam, aku harus menyelidiki mental masterku lebih dalam, semakin akrab aku harus semakin waspada. Sambil memasang ekspresi bahagia Huang Long berkata, aku pernah menangkap dan memanggang ayam sejenis ini, rasanya benar-benar tidak dapat dilupakan, melihat tungganganmu, pikiranku kembali tergoda. Master, kau tidak selayaknya berkata seperti itu, ayam gemuk mengerti bahasa manusia, dia akan sedih bila mendengarnya, ucap Yang Li sambil mengelus kepala Kun Peng. Mendengar perkataan Yang Li, Kun Peng menjadi terharu, sebab dia tidak mengira Sein sebegitu pedulinya dengannya. Kemudian mereka berpindah di aula utama di dalam kuil, Yang Li meminta masternya untuk memberikan bimbingan bagaimana dia harus berlatih. Hari ini aku menyaksikan kekuatan sejati. Satu tiupan mampu meratakan gunung. Aku benar-benar tidak tahu siapa dewa itu. Jika aku menjadi muridnya, mungkin aku dapat jauh lebih kuat, gumam Yang Li sembari mengingat kejadian tadi. Huang Long yang merasa kebingungan hanya bisa bergumam, seorang Sein ingin belajar kultivasi dariku. Bagaimana bisa aku mengajarinya? Murid-muridku sebelumnya hanya diajari metode Dao Jadevite, lalu dibiarkan berlatih sendiri. Tapi dia adalah seorang Sein. Dengan hanya melihatnya pasti dia akan memahaminya. Dengan lembut Huang Long bertanya sejauh apa muridnya ingin berlatih. Yang Li menjawabnya dengan berkata, bisa terbang dan menembus bumi saja sudah cukup. Lebih bagus lagi jika bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan. Menurut Yang Li menjadi immortal saja sudah cukup, sebab dia juga memiliki sistem yang memberinya misi. Semakin sulit misinya, akan semakin bagus pula hadiahnya. Setelah menyelesaikan misi pertama Yang Li berpikir bahwa itu adalah keberhasilan yang luar biasa. Kini Huang Long mulai memberikan pelatihan kepada Yang Li, tenggelamkan pikiranmu ke dalam dantian,
ketika pikiran dan jiwamu terkonsentrasi, rasakan Ki murni dan kau bisa menyerapnya, ucap Huang Long memainkan peran seorang master dengan serius. Yang Li melakukannya selangkah demi selangkah, namun dia tetap menemukan bahwa tidak ada kekuatan spiritual yang memasuki tubuhnya. Master, itu tetap tidak berguna. Dia memasang wajah masam dan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. 3 jam berlalu, dan dia telah mencoba lebih dari selusin metode kultivasi, tetapi dia masih tidak dapat menyerap kekuatan spiritual. Melihat masternya merenung dan mengajar tanpa lelah, Yang Li merasa bahwa itu bukan masalah masternya, tetapi dia benar-benar tidak cocok untuk berkultivasi. Huang Long terdiam. Sein ini menciptakan citra orang biasa yang tidak memiliki bakat. Haruskah aku memanfaatkan situasi ini dan berkata bahwa aku tidak kompeten dan mengusirnya dari tempat ini? Tapi jika Sein ini pergi, bagaimana jika Kun Peng kembali untuk mengacau? Dari belakang, tatapan dingin Kun Peng tertuju pada Huang Long. Semenjak dia mengarang cerita tentang daging ayam yang lembut, dendamnya semakin memuncak. Pasti ada cara lain. Aku harus mengajarimu cara mengolah keabadian, ucap Huang Long sangat bertekad, dan tampaknya dia akan melakukan yang terbaik untuk muridnya. Yang Li tergerak, bila masternya bertekad menjadi guru yang baik, maka sebagai muridnya aku harus menjadi lebih bersemangat. Setelah berlatih lagi selama 6 jam, Yang Li memutuskan bersantai lebih dulu. Master, apakah kau punya senjata ajaib yang bisa kau pamerkan? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Tapi jangan keluarkan barang seperti pedang sebelumnya. Berikan aku beberapa barang sungguhan. Bagaimana dengan kendi yang bisa menyerap siapapun saat dipanggil namanya, atau gelang yang dapat mengeluarkan berbagai senjata tanpa henti, kipas yang dapat meruntuhkan gunung juga menarik, ucap Yang Li dengan memikirkan imajinasinya. Huang Long yang mendengar semua itu hanya bisa merasa resah. Dia berpikir senjata apa yang diinginkan oleh Sein, bahkan pedang Taixuan saja dia tidak peduli. Jadi harta seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh yang berpura-pura menjadi manusia ini. Kemudian Huang Long mengeluarkan beberapa harta dan dia meminta Yang Li untuk memperhatikannya. Melihat semua harta itu Yang Li merasa cukup takjub. Sembari menunjukkan sebuah bola energi, Huang Long menjelaskan benda itu bernama mutiara petir. Jika digunakan dapat mengeluarkan kilat yang dapat menghancurkan sebuah bukit. Yang Li yang melihatnya merasa sangat terpesona. Lalu Huang Long menunjuk sebuah kertas jimat kutukan. Jika menulis nama seseorang di atasnya, seseorang itu akan terluka dengan sangat parah. Karena menyukai benda itu, Yang Li langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah itu Huang Long menunjukkan sebuah kapal terbang. Kapal itu dapat menempuh 10.000 li dalam sehari. Ketika melihat kapal itu dengan seksama, Yang Li merasa sangat terkesima karenanya. Jujur saja, hanya orang sepertiku yang dapat mengumpulkan berbagai harta mencolok, tapi tidak berguna seperti ini, gumam Huang Long di dalam keraguannya. Dijelaskan bahwa harta sihir di dunia primordial memiliki tingkatan yang berbeda-beda, yang terendah biasa digunakan oleh kultivator fana, dan di atasnya ada 10 tingkatan. Menurut legenda ada yang lebih kuat dari 10 tingkatan itu. Namun Huang Long sendiri belum pernah melihatnya. Jubah Golden Light Dragon adalah satu-satunya magic treasure bawaan yang dimiliki oleh Huang Long. Pedang Taixuan yang diberikan oleh Yuan Shi memiliki satu tingkatan yang lebih tinggi dari jubah Huang Long. Seperti kata pepatah, Great Dao itu sederhana, semakin kuat sebuah harta, semakin sederhana pula tampilannya. Sebaliknya, beberapa harta di tingkat rendah memiliki rupa yang mencolok, bahkan ada yang mengeluarkan cahaya yang dapat menyinari langit. Permukaan mutiara petir memancarkan cahaya biru, dengan aliran listrik yang terlihat menakutkan. Jimat kutukan itu berupa kertas putih suram, orang biasa bisa sakit parah hanya dengan meliriknya. Sambil memegang kapal terbang di tangannya, Huang Long mengatakan dia akan mencontohkannya kepada Yang Li. Lalu Huang Long melemparkan kapal terbang itu ke depan, secara perlahan kapal terbang itu mulai membesar. Yang Li yang melihatnya memuji masternya, dia juga bertanya bisakah masternya membantunya menyempurnakan harta itu. Tanpa berpikir panjang Huang Long langsung menyetujuinya. Di dalam benaknya Yang Li ingin mencoba berbagai harta sihir itu, bahkan dia juga ingin mencoba kertas kutukan itu dengan menuliskan nama dari Tong Tian. Saat ini Yang Li meletakkan kapal terbang itu ke lantai,
Selanjutnya dia mengarahkan sebuah energi ke kapal terbang dan memintanya untuk bangkit. Secara tiba-tiba kapal terbang berubah menjadi sebuah kapal yang sangat besar, dan kini tubuh Yang Li mulai diselimuti oleh sebuah energi keemasan. Tak berselang lama Yang Li langsung diteleportasikan masuk ke dalam kapal terbang itu. Yang Li merasa cukup kagum dengan luas dan ornamen di dalam kapal terbang itu yang menurutnya seperti hotel bintang 5. Huang Long berpikir jika jalan dari seorang Saint memang tidak akan bisa dipahami oleh orang sepertinya. Pada saat yang sama Huang Long dikejutkan dengan Kun Peng yang menepuk pundaknya dan menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Namun dia menyadari mengapa dia harus takut. Saat ini dia adalah master dari seorang Saint, dan Kun Peng hanyalah seekor tunggangan, jadi posisinya lebih tinggi dari Kun Peng. Dengan nada mengancam Huang Long berkata, "Kun Peng, kau tidak ingin mastermu tahu identitasmu yang sebenarnya kan? Jadi lebih baik kau segera ambilkan segelas air untuk Nyonya Huang Long ini."